98% adalah beragama Islam. Menurun terus. Data yang ada di Majelis Ulama Indonesia, data yang ada di Departemen Agama, tinggal 80 sekian persen. Naik lagi ketika ada orang-orang kafir masuk Islam dan mengislamkan orang-orang kafir, dia naik lagi persentasenya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah yang pertama, kita mampu menegakkan agamanya. Berdakwah, berdakwah, membayar syukur kepada Allah itu adalah dakwah. Tapi buktinya kan tidak. Ulama sudah sibuk dengan urusan politik. Jadi ritual semata kita. Bahkan umat telah ditinggalkan. Kami berdakwah begini bukan berarti mengatakan ilmu para ulama lalu kami menuduh sebagai ulama. Bukan, bukan. Apalagi saya ini orang yang anti bergabung dengan organisasi Islam manapun. Saya nggak ada di NU, saya nggak ada di Muhammadiyah, saya nggak ada, Al-Wasliyah nggak, Ahmadiyah tidak, WFPI tidak, Ansor tidak, Banser apalagi. Kami berdakwah ini membawa bendera Islam, tidak membawa bendera macam-macam. Karena kami tahu Islam itu nggak ada lantas ketika orang NU meninggal surganya agak ke kanan lebih tinggi karena pakai kunut. Orang Muhammadiyah surganya agak di bawah karena sholat subuhnya tidak pakai kunut. Yang kunut tidak kunut yang namanya orang Islam, bahkan yang tidak sholat sekalipun asalkan KTP-nya Islam, insya Allah masuk surga semuanya. Amin ya Rabbal. Ini kan kita ribut. Berdakwah kalau tidak mengutak-atik orang Islam sendiri, nggak bukan dakwah, nggak kebagian tempat. Cari kelemahan saudara Muslim. Satu si A memusuhi si B memusuhi si C. Nah, ini yang terjadi sekarang. Iran sudah berhadapan dengan Amerika. Tidak ada lagi batasan antara Sunni dan Syiah. Semua sudah jadi satu. Karena Islam sudah diganggu. Tapi nanti kalau sudah mulai aman, mulai ribut lagi. Ukuran jenggot, kaki celana, ribut lagi. Semua mengaku beriman kepada Nabi. Ini kalau di zaman Rasulullah masih hidup, dia ketawa model begini. Beliau cuma ketawa lihat model keislaman kita begini. Membangun kelompok, membangun masjid beda-beda. Ada yang masjid NU, ada masjid Muhammadiyah, ada juga kelompok baru yang suka membidah-bidahkan sesama Muslim. Nah, ini yang paling bahaya. Makanya kita kemarin berjuang. Tadi saya duduk di sini masih ada juga cerita tentang Prabowo, masih ada cerita tentang Jokowi, masih ada cerita itu antara cebong dan kampret. Sudah selesai. Yang ada sekarang ini adalah bagaimana kita membangun persatuan, dan Pak Jokowi tinggal memetik hasilnya sekarang. Cina sudah masuk ke laut mencuri ikan, hanya persoalan ikan, ribut sekarang dengan Cina. Nah, ini yang kita pikirkan. Generasi kita berakhlakul karimah, generasi yang rabbani, anak-anak muda yang berpendidikan, mempunyai akhlak dan moral yang mulia. Jadi dibuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berbuat sebaik-baiknya bagi agama ini, tegakkan agama ini. Yang kafir kita panggil beriman, yang Muslim kita ajak bertakwa kepada Allah. Selesai. Karena memang upaya kristenisasi itu tidak akan berhenti. Orang-orang kafir memurtadkan umat Islam itu nggak akan berhenti. Kita ribut, kita diadu domba antara pilihan Prabowo, antara pilihan Jokowi. Itu adalah permainan kafir. Hancurkan, kalahkan Islam pakai orang-orang Islam. Kita yang tidak tahu diri. Ada kelompok Muslim, ada kafir, ada lagi yang baru, kelompok munafik. Nah, ini lebih bahaya daripada kafir. Munafik tidak suka dengan saudara Muslim, suka dekat dengan orang-orang kafir. Tadi ada cerita tentang LGBT mengenai orang Indonesia ini. Ada dibawa cerita, saya malas mau dengar itu. Karena Allah sudah memetakan orang Islam itu manusia, orang kafir itu lihat derajatnya binatang. Jadi nggak kaget kalau dosa fahisya begini, nggak kaget saya. Makanya saya tidak tanggapi. Jangankan dia kafir, sedangkan Muslim aja ada yang kelakuan seperti binatang. Kawin dengan sesama laki-laki, kawin dengan sesama perempuan, lesbian, gay, bisex, transgender. Ini nggak kaget. Karena derajat orang-orang kafir itu inna syarrad dawafi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi persoalan ini saya nggak pernah saya tanggapi, malas. Bukan urusan kita orang Islam itu. Sedangkan dari kita saja Muslim ada yang begitu.
kawin sama-sama laki-laki, bahkan ada yang merubah kemaluan, laki-laki jadi perempuan, transgender, perempuan jadi laki-laki. Ada sampai jungkir balik kita ibadah, sampai jungkir balik kita sholat, tetap masuk neraka. Ini nggak kaget persoalan itu. Yang kita jaga sekarang ini adalah umat, generasi penerus bangsa ini. Karena kalau kita biarkan ini agama sudah dianggap sama, Maulud Nabi kemarin anak-anak kecil-kecil begini diajak masuk ke dalam gereja, bersolawat di dalam gereja. Ini kerjaan yang munafik. Sudah ada konsistensi, sudah ada pedoman, sudah ada petunjuk bahwa negara kita ini menganut falsafah hidup yang sudah diuraikan secara sistematik di dalam rumusan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa berarti menunjukkan secara filosofis bahwa masing-masing pemeluk agama sudah memiliki tempat ibadah, bersolawat di dalam gereja. Allahu Akbar. Siapa yang tuntun begini? Islam Nusantara katanya. Ya nggak apa-apa, secara filosofis Nusantara, memang Indonesia ini kenal sebagai wawasan Nusantara, nggak apa-apa. Tapi untuk masuk ke dalam gereja, bersolawat di dalam gereja, itu hukumnya najis, tidak boleh. Yang nuntun mereka ya ustadz, kiai, anak-anak kecil, anak-anak remaja. Ini karena tidak paham betul apa konsep daripada sejarah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Satu-satunya nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad ke dalam dunia ini, dari seluruh isian kajian yang ada dalam Al-Quran, satu-satunya nabi yang mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Sayang sekali ayat ini jarang dibaca setiap kali maulud. Nabi yang menyatakan 576 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang paling paham tentang datangnya Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama golongan para nabi, yang kedua adalah ahli kitab. Makanya tanpa orang Islam menjelaskan kepada saya pribadi, saya sudah tahu siapa Nabi Muhammad itu, dan semua pendeta di dunia ini tahu bahwa itu adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan semua kitab para nabi yang tidak terbukukan. Makanya ketika Nabi Isa dilahirkan oleh Allah, tujuan dakwah Nabi Isa itu hanya memperkenalkan tentang nabi yang akan datang, Isa. Dirubah oleh Kristen, Isa ini adalah Yesus. Dipercaya oleh umat Kristen dan Islam bahwa Isa itu adalah Yesus. Innalillahi. Padahal Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan akan datang Nabi Muhammad. Itu tugas satu-satunya Nabi Isa alaihissalam. Wa idz-qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musadiqalimah baina yadaya minat taurati wa basyiran bi rasulil yati min barismuhu Ahmad. Jadi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad yang kita peringati saat ini adalah Nabi Isa. Jarang sekali ayat ini dibaca ketika maulud. Orang kafir di luar sana juga butuh penjelasan supaya mereka bisa masuk Islam. Yang dibaca adalah ayat-ayat tentang akhlak Rasulullah. Sudahlah, tanpa kita memuji akhlak Nabi Muhammad. Orang kafir di luar sana, kaum jenius, bahkan yang terakhir Profesor James Kapis, Profesor Lawrence Eber Yosef, Dr. Maurice Buckley, ada juga satu yang terakhir, penulis buku catatan 100 manusia terbaik di dunia, Lawrence Michael Hurt. Tanpa kita memuji, orang sudah tahu, orang Eropa tahu, orang jenius, perspektif para kaum jenius, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini bukan cuma nabi, tapi beliau diakui sebagai the great man in the world. Dari catatan 100 terbaik manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad SAW menduduki ranking pertama. Nomor yang kedua Albert Einstein, nomor yang ketiga Isa Al-Masih. Soeharto, Soekarno, apalagi Joko Widodo nggak terdaftar di situ. Nggak ada. Makanya alangkah, inilah susah kita orang Indonesia karena tidak tahu sejarah, akhirnya membanding-bandingkan antara Muhammad dengan Soekarno. Ini susahnya, karena goblok tapi sok pintar. Nah, inilah kelakuan orang Indonesia, goblok tapi sok pintar. Ini persoalan. Padahal kalau goblok belajar supaya pintar, begitu kira-kira. Jangankan kita yang memuji, orang Barat, orang Eropa, kaum saintis, orang-orang jenius,
Mereka masuk Islam karena mengagungkan kebesaran akhlak dan intelektual yang melekat dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh saja, salah satu orang dia tidak mengkaji Al-Quran secara utuh, dia tidak mengkaji Al-Quran satu kalimat, dia tidak mengkaji Al-Quran satu ayat, hanya satu kata dalam Al-Quran yang dikaji. Beliau kemudian masuk Islam terkait dengan asal-usul penciptaan manusia. Lalu beliau menulis dalam sebuah bukunya berbahasa Prancis, La Coran, La Bible, at La Science Moderne. Karena kalau kita bicara Nabi Muhammad, kita mesti bicara Al-Quran. Identik dengan Al-Quran Nabi Muhammad. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyucikan kamu, bahkan mengajarkan kepada kamu ma lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu tahu. Itulah Al-Quran. Quran dan Sunnah. Quran, kitab wal hikmat, kitab wal hikmat, Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita mengatakan pengakuan kita amantu billahi la ilaha illallah wa bima qala Allah taala, dan melakukan perintah Allah amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, berarti kita sudah beriman kepada 124.000 nabi. Karena kitab-kitab mereka itu tersusun yang namanya sekarang adalah Al-Quran. Makanya Nabi Isa begitu potong pusarnya keluar dari rahim Maryam pada tahun 6 sebelum Masehi, bukan tanggal 25 Desember. Begitu Nabi Isa dilahirkan, kelompok Yahudi serbu rumahnya Maryam. Karena mereka tidak suka Maryam mengandung, Maryam hamil tanpa seorang suami. Ada hukum rajam di Israel, ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta lempar batu, ketemu wanita berzina hamil tanpa suami rajam dengan batu, karena dianggap najis. Begitu mereka akan menghukum Maryam, lahirlah Isa bin Maryam. Isa putra Maryam lahir dari rahim Maryam fi qorari makin. Sudah disimpan 9 bulan 10 hari dalam kantong rahim Maryam. Begitu dia lahir, Yahudi datang untuk mencari tahu siapa anak ini. Tiba-tiba anak yang berpotong pusarnya berbicara. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina